Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang operasi vektor. Apa aja sih yang kita pelajari di operasi vektor? Yuk kita mulai. Yang pertama, kita mempelajari tentang perkalian sebuah vektor dengan skalar. Jika K adalah suatu bilangan real dan A-nya ini adalah suatu vektor, maka perkalian dari K dengan vektor A akan menghasilkan suatu vektor yang panjangnya sama dengan panjang K dikali panjang vektor A. Karena pada vektor arah itu berpengaruh dan arah itu dipengaruhi oleh K, arahnya akan sama dengan vektor A jika K-nya itu lebih besar daripada 0 atau bisa dibilang K-nya itu positif, dan akan berlawanan arah dengan vektor A jika K-nya itu kurang dari 0 atau K-nya itu negatif. Sekarang perhatikan gambar ini. Di sini ada vektor A. Kita gambarkan lagi dengan panah warna kuning. Arahnya ke kanan atas. Oke? Lalu di sini ada 2A. Kita lihat di sini angka 2 ini bisa dilambangkan dengan K. 2 itu lebih besar daripada 0 kan? K-nya 2 lebih besar daripada 0. Kalau lebih besar daripada 0, maka arahnya searah dengan vektor A. Karena dia 2, maka panjangnya jadi 2 kali. Tuh, gitu. Kalau digabungkan jadi seperti ini. Panjang panah yang merah ini sama dengan panjang ini. Tuh, gitu ya. Sekarang kita lihat yang bawah ini ada min 3 vektor A. Min 3 ini K-nya. Min 3 itu berarti lebih kecil daripada 0. Kalau dia nilainya lebih kecil daripada 0, maka dia akan berlawanan arah dengan vektor A. Yang tadinya arahnya ke kanan atas, ke sini, maka karena dia negatif, maka arahnya jadi ke sini. Dengan panjang yang sama. Tapi karena dia 3 kali lipat, panjangnya 3 kali lipat, kita buat seperti ini. Jika digabungkan, akan menjadi seperti ini. Dan ini panah yang warna ungu panjangnya sama dengan ini. Tuh, gitu ya. Itu adalah konsep dari perkalian sebuah vektor dengan skalar. Di sini ada sifat-sifat perkalian sebuah vektor dengan skalar. Yang pertama, K dikali negatif vektor A bisa ditulis jadi negatif K dikali vektor A atau jadi min K vektor A. Contohnya, di mana K ini suatu nilai atau konstantanya itu bilangan real. Misalkan contohnya gini, 3 dikali min vektor A. Ini bisa ditulis jadi min 3 vektor A, atau bisa juga ditulis jadi gini, min 3 vektor A. Sekarang kalau ini gimana nih? K sama M nya bilangan real. 3 dikali 2 vektor A bisa ditulis juga jadi 3 dikali 2 vektor A, atau ini sama dengan 6 vektor A, atau bisa juga ditulis jadi 2 yang di luar dikali 3 vektor A. Gini ya. Terus ini didistribusikan biasa dengan K dan M nya bilangan real. Contohnya 3 ditambah 2 dikali vektor A. Jika didistribusikan bisa menjadi 3 vektor A ditambah 2 vektor A. Dan ini juga berlaku untuk pengurangan. Kalau ini gimana berarti? 3, contohnya 3 dikali vektor A tambah vektor B. Ini kalau didistribusikan jadi 3 vektor A tambah 3 vektor B. Dan ini juga berlaku untuk pengurangan. Kita lanjut. Sekarang penjumlahan dua vektor. Untuk penjumlahan dua vektor ada dua metode yang bisa digunakan, yaitu ada metode segitiga dan ada metode jajar genjang. Oke, sekarang kita
coba dulu di metode segitiga. Kita bahas metode segitiga dulu. Misalkan ada vektor A seperti ini dan vektor B seperti ini. Nah kan, berarti vektor A tambah vektor B itu gimana kalau menggunakan metode segitiga? Kita pindahkan. A-nya jadi pindah ke sini, B-nya di sini. Kunci dari penjumlahan dua vektor menggunakan metode segitiga ada di sininya. Pangkal itu harus bertemu dengan ujung. Ya. Sehingga kita mendapatkan hasil penjumlahannya atau resultannya. Resultannya ini di mana? Pangkal ketemu pangkal, ujung ketemu ujung. Maka ini adalah vektor A ditambah vektor B-nya, hasil dari penjumlahannya. Sekarang kita masuk ke metode jajar genjang. Misalkan ada vektor A seperti ini, vektor B seperti ini. Kalau pakai jajar genjang itu seperti apa gitu kan? Kita pindahkan vektor A-nya ke sini, vektor B-nya kita pindahkan ke sini. Nah, ini kuncinya. Ya, kalau tadi metode segitiga berarti kan dia gambarnya gini ya. Ini vektor A, ini vektor B, di mana pangkal bertemu dengan ujung, dan ini resultannya vektor A plus vektor B. Tapi kalau metode jajar genjang itu pangkalnya bertemu dengan pangkal. Yang namanya metode jajar genjang, maka kita harus buat dia menjadi seperti jajar genjang. Nah, tadi kan ada vektor A di sini. Kita buat lagi vektor A-nya di sini. Kan? Ini sama ini sama ya. Yang namanya vektor itu dikatakan sama kalau dia arahnya sama dan panjangnya sama. Lagi, kita bikin vektor B-nya. Ini vektor B, maka ini juga vektor B. Karena arahnya dan panjangnya sama. Sehingga kita bisa memperoleh resultannya adalah yang ini. Oke. Paham ya? Kita lanjut. Nih, resultan dari beberapa vektor. Tadi kan kita sebelumnya belajar tentang resultan atau hasil penjumlahan dua vektor kan. Resultan ini sama dengan hasil penjumlahan. Sekarang kalau dari beberapa vektor gimana? Kita lihat di sini. Di sini ada vektor AB. Terus ada vektor BC. Terus ada vektor CD. Terus ada vektor DE. Gitu kan? Sebenarnya dari gambar ini kita bisa lihat bahwa vektor AB tambah vektor BC tambah vektor CD tambah vektor DE, gitu kan? Hasilnya atau resultannya adalah vektor AE sama dengan vektor AE. Ini didapat dari mana? Kita lihat lagi. Di sini ada vektor AB ditambah vektor BC. Vektor AB ditambah vektor BC. Itu hasilnya apa? Pakai metode segitiga bisa. Hasilnya ada vektor AC. Gitu kan? Terus, di sini ada lagi kan udah dapat vektor AC ditambah vektor CD. Hasilnya vektor AD, ya kan? Vektor AC tambah vektor CD, hasilnya vektor AD. Lihat lagi di sini. Vektor AD tambah vektor DE, hasilnya vektor AE. Vektor AD tambah vektor DE, hasilnya adalah vektor AE. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa vektor AB tambah BC tambah CD tambah DE itu sama dengan vektor AE. Nah, dari sini ada bentuk umum yang bisa kita peroleh. Maka, kalau misalkan ada bentuk seperti ini, vektor AB tambah vektor BC tambah vektor CD tambah vektor terus tambah vektor XY, misalkan gitu. Ini hasilnya apa? Hasilnya vektor AY. Di sini ada kunci, kita lihat ya. AB sama-sama B.
dan ditambah, maka hasilnya vektor AC. AC sama CD, di sini sama-sama C dan dia ditambah, maka hasilnya adalah vektor AD. AD dengan DE di sini sama-sama D dan ditambah, maka hasilnya vektor AE. Begitu juga dengan ini. AB plus BC. Jadi AC tambah CD. Vektor CD di sini sama-sama C. Jadi AD. Begitu seterusnya ditambah vektor XY. Nanti akan menemukan resultan dari penjumlahan vektor tersebut, yaitu vektor AY. Itu ya. Lanjut. Sifat-sifat penjumlahan dua vektor. Untuk sifat penjumlahan dua vektor itu ada sifat komutatif, yaitu misalkan di sini A merupakan vektor dan B merupakan vektor. Maka vektor A ditambah vektor B itu akan sama dengan vektor B ditambah vektor A. Selanjutnya ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Kita tulis lagi karena di sini ada kekeliruan sedikit. Jika A, B, dan C ini merupakan vektor, maka berlaku hasil penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B ditambahkan dengan vektor C itu akan sama dengan vektor A ditambah hasil dari penjumlahan vektor B ditambah vektor C. Yang ketiga ada elemen identitas. Elemen identitas dari vektor itu adalah vektor 0. Apa itu elemen identitas? Elemen identitas itu apabila suatu bilangan dioperasikan dengan elemen identitas, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Elemen identitas adalah apabila suatu bilangan dioperasikan dengan elemen identitas, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Sekarang, sini ya. Elemen identitas penjumlahan apa? Elemen identitas penjumlahan itu 0 ya, karena berapapun ditambahkan 0 hasilnya adalah nilai itu sendiri. 2 ditambah 0, 2. 3 ditambah 0, 3. 0 ditambah 4, 4. Berapapun dioperasikan dengan elemen identitas, maka hasilnya adalah nilai itu sendiri. Begitu juga dengan elemen identitas vektor 0. Elemen identitas vektor A, kalau dioperasikan dengan vektor 0 akan menghasilkan vektor A. Berarti gini juga, vektor B kalau ditambah vektor 0 hasilnya adalah vektor B. Ya. Setiap operasi itu punya elemen identitasnya masing-masing. Kalau perkalian elemen identitasnya apa? 1, ya kan? Kalau perkalian itu elemen identitasnya 1, karena berapapun dikalikan 1 nilainya adalah nilai itu sendiri. Sekarang inverse tambah. Inverse itu bisa kita bilang sebagai kebalikan. Ya kan? Inverse itu kebalikan. Kalau vektor A ini kan positif, maka kebalikannya adalah negatif. Yang namanya inverse itu apabila suatu nilai dioperasikan dengan kebalikannya akan menghasilkan elemen identitas. Kalau dia positif, kebalikannya negatif. Jadi, contohnya gini, vektor B kalau ditambah dengan
min vektor B akan menghasilkan vektor 0, di mana vektor 0 ini adalah elemen identitas. Oke, kita lanjut. Selisih dua vektor. Misalkan ada vektor B, adanya ke sini, dan vektor A ke sini. Sekarang kita mau mengoperasikan dia menggunakan metode penjumlahan dengan metode segitiga. Kita akan operasikan ini dengan metode segitiga. Sekarang kita lihat B-nya. Tadi kan kalau metode segitiga apa? Pangkal harus bertemu dengan ujung, sedangkan ini pangkal bertemu dengan pangkal. Maka B-nya dibalik. Tuh, jadi kayak gini. Pangkal bertemu ujung. Sehingga kita sudah bisa menemukan resultannya, yaitu ini, ya kan? Ini resultannya adalah A ditambah min B, karena ini min B. Ini yang panas coklat itu sama dengan ini. Sama dengan vektor ini karena arahnya sama dan panjangnya sama. Vektor ini diberi nama vektor X, di mana vektor X adalah vektor A dikurang vektor B. Itu diperoleh dari ini. Vektor A ditambah min vektor B kan sama dengan vektor A dikurang vektor B. Atau bisa ditulis juga kalau ini diberi nama vektor X, maka jadi vektor X sama dengan vektor A dikurang vektor B. Ini selisih dua vektor. Lanjut. Teorema titik tengah. Ini yang terakhir ya untuk pembahasan kita kali ini. Pertama, ada vektor A seperti ini. Vektor B seperti ini. Yang ditanya vektor M ini apa? Gimana cara dapatnya? Rumusnya apa? Oke. So kita lihat di sini, pangkal ketemu pangkal. Apa kalau pangkal ketemu pangkal? Metode yang bisa kita gunakan yaitu metode jajar genjang. Karena metode jajar genjang, kita buat jajar genjangnya. Tuh, bikin lagi vektor A-nya. Bikin lagi vektor B-nya. Sehingga kita bisa dapat resultannya. Oke? Yang ini resultannya adalah vektor A tambah vektor B. Sekarang teorema titik tengah, vektor M-nya itu berapa berarti? Karena dia pas di tengah-tengah, maka kita bisa peroleh vektor M-nya sama dengan setengah dari vektor A ditambah vektor B. Gitu. Udah segitu dulu pembahasan hari ini, pertemuan kali ini. Silakan dipahami betul-betul. Kalau kurang paham, silakan dicatat dan diulang lagi videonya sampai paham atau bisa didiskusikan dengan gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.